Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggalam uttamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang tepat itulah berkah utama. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, selamat berjumpa lagi di Cahaya Rohani. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang mengapa hidup kekurangan. Ya. Sukihoto Namo Buddhaya. Ibu bapak yang berbahagia dimanapun berada, dalam ajaran Sang Buddha perihal analisa kajian tentang hukum karma, hukum perbuatan, ini Buddha menyampaikan tentang adanya sebab dan akibat dari satu perbuatan, sehingga kita dapat melihat di dalam kehidupan kita, ya, kehidupan manusia, di mana ada yang hidup berkelimpahan dan ada yang hidup berkekurangan. Ibu bapak yang saya hormati, di dalam ajaran Buddha bahwa hidup atau menjalani hidup mengalami kekurangan itu ada sebabnya, ya, ada sebabnya. Beberapa sebab yang diuraikan oleh Sang Buddha adalah ada 10 hal yang menyebabkan hidup kita mengalami kekurangan. Hidup kita kadang tidak mendapatkan berkah, sehingga kalau kita sudah bekerja mati-matian, sudah bekerja dengan giat, sudah berusaha dengan semaksimal, tetapi kita masih tidak mengalami kemakmuran atau masih dalam kekurangan. Sang Buddha menjelaskan bahwa sebab yang pertama adalah perbuatan mencuri. Nah, perbuatan mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa izin ini menyebabkan hidup kita akan menderita kekurangan materi. Mengapa? Karena sebab dari rezeki telah terambil paksa karena kita mengambil milik orang lain, sehingga dengan mengambil milik orang lain berakibat pada hilangnya sumber rezeki yang seharusnya menjadi milik kita. Nah, itulah sebabnya mengapa umat Buddha senantiasa untuk tidak melakukan perbuatan pencurian. Di setiap kali umat Buddha beribadah, umat Buddha diingatkan, ya, dengan mengulang sila-sila dalam Pancasila Buddhis. Di sila yang kedua disebutkan bahwa kita hendaknya berlatih untuk tidak melakukan pengambilan barang atau mencuri, ya, dari yang tidak diberikan itu. Yang kedua adalah menyuruh mencuri. Nah, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh teman, menyuruh orang lain, menyuruh yang kenal untuk melakukan perbuatan mencuri. Ya, itu sebenarnya sama dengan mencuri sendiri. Bahkan kalau kita ketahuan, ya, dari akibat mencuri itu, si penyuruh ini menjadi hukumannya lebih besar karena dia sebagai otak,
sebagai dalang terjadinya pencurian. Nah, belum tentu orang yang disuruh itu tadinya mau mencuri, tetapi karena ketidakberdayaan disuruh, dipaksa untuk mencuri, sehingga dia melakukan mencuri. Sehingga perbuatan menyuruh mencuri itu bisa menyebabkan adanya berakibat pada hidup kita mengalami kekurangan. Yang ketiga adalah mendukung perbuatan mencuri. Perbuatan mendukung mencuri ini juga sama, karena memfasilitasi perbuatan terjadinya pencurian. Nah, kalau sudah dapat memfasilitasi pencurian, maka kita sama-sama mendukung adanya perbuatan pencurian. Nah, salah satu pencurian yang besar ini bisa saja korupsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah sebab yang keempat? Mari kita dengarkan atau kita saksikan setelah yang satu ini. Ibu bapak yang berbahagia, kita lanjutkan mengapa kita hidup kekurangan. Yang keempat adalah senang orang lain mencuri. Bila mendengar, bila melihat orang lain mencuri, menjadi bahagia, menjadi senang hatinya, tidak malah bersedih, tidak malah prihatin kalau orang-orang yang kita kenal melakukan perbuatan mencuri. Kita tidak menjadi bermoral, kita tidak menjadi memiliki iman terhadap agama kita, karena menyenangi perbuatan orang lain dalam hal mencuri. Senang orang lain mencuri, ini berarti senang terhadap perbuatan buruk orang lain. Yang seharusnya bukan senang pada perbuatan mencuri yang dilakukan orang lain, tapi senang atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Ini baru betul senang yang dilakukan yang demikian. Senang dalam mudita cita, mudita cita dalam perbuatan baik, bukan mudita cita dalam perbuatan jahat, yaitu mencuri. Orang yang ikut senang dengan perbuatan orang lain mencuri, itu juga menyebabkan orang lain menyebabkan diri sendiri itu menjadi kekurangan, hidup akan mengalami kekurangan. Hidup akan mengalami kekurangan. Inilah yang keempat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa menghamburkan jerih payah orang tua. Apa yang menjadi kekayaan, apa yang menjadi jerih payah orang tua setelah dikumpulkan oleh anaknya dipakai untuk foya-foya. Nah, menghambur-hamburkan, memakai atau menggunakan bukan pada hal-hal yang baik, tetapi digunakan untuk hal-hal yang buruk. Nah, padahal ini orang tua mengumpulkannya dengan susah payah. Nah, akibat dari perbuatan menghamburkan kekayaan orang tua, berfoya-foya dari orang tua itu, nanti hidup akan mengalami kekurangan. Meskipun usahanya bisa dilakukan,
meskipun pekerjaannya bisa dilakukan, tetapi seolah-olah apa yang sudah diusahakan itu tidak akan pernah mencukupi, karena di sini tidak ada berkah dari orang tua. Ya, sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan ketika menghamburkan kekayaan dari orang tua. Kemudian sebagai seorang anak memfitnah orang tua. Nah, memfitnah orang tua dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, itu juga menyebabkan orang tua menjadi sakit hati. Nah, sakit hati inilah yang kemudian tidak ada restu bagi orang tua. Ya, orang tuanya sudah merasa sakit hati, meskipun orang tua kadang sudah bisa memaafkan sakit hatinya, tetapi perbuatan jahat dari memfitnah orang tua itu tidak akan pernah terhapuskan, ya, meskipun orang tuanya telah memaafkan. Ya, jadi masih ada sebagian yang tidak bisa terhapuskan, ya, karena begitu kuatnya, ya, apa yang menjadi penderitaan orang tua. Kemudian yang keenam adalah menghujat orang yang patut dihormati. Nah, siapa saja orang-orang yang patut dihormati adalah para pemimpin-pemimpin yang menjalankan kemoralan, para pemimpin-pemimpin yang susila, yang menjalankan kebaikan, para pemimpin-pemimpin yang baik, yang berjalan dalam dhamma. Itu adalah orang-orang yang patut dihormati. Para guru-guru spiritual yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan dhamma, yang mengajarkan hidup pada tuntunan yang benar, itu juga orang yang dihormati. Tidak kalah penting adalah orang tua kita, ya, di samping mengajarkan hal yang baik, yang benar, orang tua telah merawat kita sejak kita ada di dalam kandungan, yang mengukir kita, ya, yang merawat kita, yang membesarkan kita. Ya, itulah orang yang patut dihormati. Ya, orang tua ini sebagai ibaratnya, ya, Sang Buddha mengatakan seperti Brahma. Brahma yang ada di dalam rumah. Nah, Brahma itu selalu bersinar, selalu bisa menerangi rumah itu. Oleh karena itu, sebagai anak kita harus bisa menghormati betul orang tuanya. Kita tidak boleh berbicara kasar, kita tidak boleh melukai hatinya, apalagi kita melukai jasmaninya, ya, dengan membuat perbuatan-perbuatan yang melukai, yang menyiksa jasmaninya, ya, sehingga orang tua, ya, merasa menderita dengan ulah perbuatan anaknya itu. Ya. Kemudian selain itu, para guru-guru yang mengajarkan kebaikan, para sahabat yang telah mengajarkan kebaikan, itulah orang-orang yang dihormati. Ketika orang-orang ini tidak dihormati, tidak diberi penghargaan, maka tidak ada silaturahmi yang baik, sehingga rezeki kita akan menjadi berkurang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketujuh kita saksikan setelah yang satu ini. Ibu bapak yang berbahagia, terpujilah Sang Buddha. Kita lanjutkan yang
ketujuh, yaitu tidak senang orang lain berhasil. Wah, ini yang disebut sebagai iri hati. Iri hati terhadap kesuksesan, keberhasilan orang lain. Kalau dasar dari perbuatan sudah seperti itu, maka ya seperti mata air, ya, mata air yang airnya bersih nanti keluar menjadi bersih. Kalau mata airnya kotor, itu akan keluar menjadi kotor. Begitu juga kalau sumbernya sudah iri hati, maka perbuatan dan ucapannya akan keluar menjadi perbuatan yang iri hati. Nah, apabila sudah iri hati, menyebabkan yang kedelapan, yaitu merintangi keberhasilan orang lain. Ya. Dengan iri hati atas kesuksesan usaha-usaha orang lain, nah kemudian timbullah niat untuk merintangi keberhasilan orang lain dengan berbagai cara, ya, di segala lini usaha, baik dagang, baik di kantor, baik di perusahaan, ya, ataupun dimanapun berada, ya, di lapangan, ya, berusaha menjegal agar temannya tidak berhasil, agar temannya tidak sukses, agar yang lainnya tidak sukses tetapi dirinya sukses. Nah, bagaimana akan menjadi sukses kalau dirinya sudah menjegal orang lain, kalau dirinya sudah iri hati terhadap orang lain, ya. Tidak ada perbuatan yang buruk kok menghasilkan kesuksesan, tidak ada perbuatan yang buruk menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan, tidak ada. Nah, ini orang tidak mengerti. Karena apa? Karena kebodohannya, menganggap dengan merintangi, ya, usaha orang lain, dengan merintangi keberhasilan orang lain, dia akan menjadi jaya. Tidak. Hukum alam tidak akan seperti itu, ya. Justru kalau kita merasa bermudita cita, ikut senang dengan keberhasilan orang lain, atau kita juga akan meneladani atas keberhasilan orang lain, nah kita mungkin akan maju, ya, kita akan bisa mengikuti kemajuan yang dimiliki oleh saudara kita, oleh teman kita, oleh kerabat kita, ya. Nah, sehingga hidup kita menjadi memiliki kemajuan di bidang materi, ya. Kalau materinya sudah maju, sudah meningkat, maka akan hidup berkecukupan, ya. Nah, ibu bapak sekalian, yang kesembilan adalah tidak tergerak untuk memberi. Nah, tidak tergerak untuk memberi ini bisa dikatakan sebagai perbuatan yang pelit. Nah, yang kategori kikir, ya. Jadi meskipun punya, meskipun ada, tetapi tidak sedikit pun punya niat untuk membagikan yang ada, yang dimiliki, ya, tidak tergerak hatinya untuk berpartisipasi terhadap bencana orang lain, ya, terhadap kesusahan orang lain. Nih. Dan yang ke-10 adalah kita suka menikmati melihat orang lain dalam kesedihan, orang lain dalam kelaparan, ya. Justru biarlah orang lain yang lapar, biarlah tetangga yang lapar, biarlah mereka yang lapar, asal kita, keluarga kita, mungkin anak cucu kita tidak lapar. Tidak begitu, ya. Tidak begitu. Tapi sesungguhnya perbuatan, ya, peduli, ya, tergerak hatinya untuk membantu kepada mereka dan merasa iba atas musibah-musibah, ya, kelaparan dan lain sebagainya terhadap orang lain, itu bentuk dari karuna, kasih sayang, cinta kasih kepada kita, bahwa hidup, ya, itu harus tolong menolong, hidup harus saling membantu, ya. Orang yang senang melihat kesusahan orang lain, tidak tergerak hatinya untuk memberi, ya sulit, ya, untuk mengalami kemajuan, baik kemajuan di dalam batin maupun kemajuan di dalam berusaha. Ini merupakan rintangan, Bu Bapak sekalian.
rintangan yang menjadi kemajuan sehingga hidup kita berkecukupan. Ya. Oleh karena itu, analisa Sang Buddha terhadap hukum karma ini menyebabkan harus kita berlatih, harus kita waspada, harus hati-hati dengan perbuatan kita supaya apa? Supaya hidup kita berkecukupan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin lain kali saya akan menyampaikan bagaimana Sang Buddha membabarkan kenapa orang itu menjadi hidup berkecukupan, hidup melimpah, ya, harta bendanya melimpah, saudara-saudaranya banyak, ya, meskipun bukan saudara-saudara dari saudara sekandung, ada juga saudara yang sekandung ikut berbahagia. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan tentang 10 hal yang menyebabkan orang menjadi hidupnya tidak berkecukupan. Nah, untuk menutup sesi Cahaya Rohani dalam Buddha pada kesempatan ini, saya berharap, saya berdoa kepada semuanya, semoga mereka yang mengalami penderitaan akan segera terhapus penderitaannya, mereka yang mengalami musibah akan mendapatkan pertolongan, mereka yang sakit akan segera mendapatkan obat sehingga sembuh, dan mereka yang dalam kesedihan akan mendapat penghiburan. Semoga para Buddha, para dewata, para orang-orang bajik bisa memberikan tuntunan kepada kita dan memberikan jalan kebaikan bagi kita semua. Ya. Bawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata, sabha Buddha nubawena, sabha dhamma nubawena, sabha sangha nubawena, sadasoti bawantute. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Terima kasih.